Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang dalam Seminar Nasional Navigasi Pasar Kerja dan Sukses dalam Mengembangkan Karir. Perkenalkan, saya Nora yang akan menemani teman-teman semua dalam acara seminar siang ini. Tentunya teman-teman mahasiswa dan alumni Universitas Negeri Malang yang hadir pada Zoom ini ingin tahu nih, kalau memulai karir dan mencari pekerjaan sekarang itu sudah bervariasi dan lebih simpel caranya. Nah, kalau begitu teman-teman bisa mencoba salah satu opsi, yaitu online job platform. Salah satunya adalah Jobstreet. Nah, saya yakin teman-teman mungkin sudah familiar, tapi masih bingung nih cara memanfaatkannya dan bagaimana teman-teman bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai melalui platform tersebut. Kalau begitu, teman-teman bisa mengunduh terlebih dahulu nih aplikasi Jobstreet melalui App Store dan Play Store, karena nanti bersama narasumber kita akan langsung praktek dan belajar sama-sama cara mengoptimasi online job platform. Nah, kalau begitu teman-teman, mari sekaligus kita buka acara seminar nasional hari ini dengan mendengarkan sambutan dari Ibu DRA Fatmawati yang merupakan Sekjen Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang. Untuk Ibu DRA Fatmawati, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Nora atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Mudah-mudahan kita semua yang ikut kegiatan seminar nasional pada siang hari ini diberi kesehatan oleh Allah dan diberi kebahagiaan. Amin. Yang saya hormati para narasumber webinar pada seminar nasional pada pagi hari ini, Mbak Anissa, mohon maaf sebentar. Yang saya hormati para narasumber acara seminar pada pagi hari ini, yang pertama Bapak Andi Laksana Putra, Segmen Marketing Management at Jobstreet Indonesia, dan narasumber yang kedua Bapak Arif Syah Rinaldi, Eksekutif Produser at Jobstreet Indonesia. Dan yang saya sayangi narasumber kita pada siang hari ini, moderator sekaligus host pada siang hari ini, Mbak Nora Jasmine Abidin, Project Officer at Jobhan. Serta semua teman-teman peserta yang alhamdulillah pada siang hari ini bisa bergabung, walaupun ini pada siang hari tentu panas di luaran sana. Mudah-mudahan teman-teman di dalam mengikuti kegiatan seminar pada siang hari ini dengan hati yang adem, sehingga nanti bisa mendengarkan semua informasi yang diberikan oleh para narasumber kita pada siang hari ini. Tentu narasumber kita yang sudah terpilih untuk menjadi narasumber pada seminar nasional pada siang hari ini yang terbaik ya. Kita dengarkan nanti. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir secara virtual pada pagi hari ini dan pada siang hari ini dalam rangka mengikuti seminar nasional dengan tema Navigasi Pasar Kerja dan Sukses dalam Mengembangkan Karir. Adik-adik peserta semuanya dan para narasumber yang saya hormati, karir menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Karir merupakan suatu pola hidup seseorang yang dipelajari dan ditekuni secara terarah yang bertujuan pada pekerjaan seseorang dalam menjalankan kehidupannya. Bukan hanya sekedar pekerjaan, karir merupakan suatu pekerjaan yang benar-benar sesuai dan cocok dengan potensi diri
sehingga seseorang merasa senang ketika menjalankan pekerjaan yang dijabatnya. Dengan adanya kecocokan, minat, dan potensi diri, membuat individu terdorong untuk terus belajar dan mengeksplorasi dengan berusaha mencari informasi dari berbagai sumber melalui aktivitas kegiatan, sehingga akan diperoleh pemahaman terhadap karir yang memperkuat kemampuan individu dalam mengambil keputusan karir yang relevan untuk kedepannya. Teman-teman, para peserta serta narasumber yang berbahagia pada siang hari ini, mengingat pentingnya pengambilan keputusan karir yang tepat, sebagaimana yang telah saya sampaikan, maka diperlukanlah sebuah solusi untuk menavigasi pasar kerja guna meraih kesuksesan dalam mengembangkan karir dengan pelatihan perencanaan karir sebagaimana kegiatan IKA hari ini. Jika merujuk dari hasil penelitian ilmiah menunjukkan bahwa metode yang digunakan dalam pelatihan perencanaan karir, di mana salah satunya yaitu sharing knowledge, terbukti efektif dalam meningkatkan efikasi diri ketika menentukan minat karir. Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta semuanya, serta para narasumber yang berbahagia, saya mewakili pengurus pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang sekaligus alma mater UM menyampaikan rasa terima kasih kami kepada Jobstreet sebagai mitra terbaik kami dalam memberseiringi penguatan soft skill bagi lulusan maupun calon lulusan kami. Begitu pula dengan tem dan Jobstreet yang telah kami terima, yang kami maknai sebagai bentuk penghargaan dan simbol kerjasama kedua belah pihak. Terus kami sampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu IKUM mendapatkan kiriman totem dari Jobstreet. Insya Allah nanti akan kami pasang di tempat yang strategis sehingga bisa dilihat oleh banyak orang, baik oleh mahasiswa UM, tamu-tamu UM maupun para alumni UM yang berkunjung ke gedung Geraha Rektorat Universitas Negeri Malang. Totem tersebut menyimpan nilai-nilai semangat kebersamaan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia unggul yang dapat memenuhi dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja hari ini, esok, dan yang akan datang. Teman-teman, para alumni dan para narasumber serta host pada siang hari ini, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, dan untuk detailnya bagaimana yang akan disampaikan oleh para narasumber nanti, teman-teman kami mohon untuk mengikuti acara ini hingga selesai. Pada kesempatan ini akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, seminar nasional dengan tema Navigasi Pasar Kerja dan Sukses dalam Mengembangkan Karir saya nyatakan secara resmi dibuka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Mbak Nora. Silahkan Mbak Nora. Apa sih yang kita akan ngomongin hari ini? Jadi ada dua hal ya. Pertama adalah tren rekrutmen Indonesia. Kita harus sama-sama tahu gimana sih sebenarnya rekrutmen yang terjadi sekarang di Indonesia gitu. Apa sih yang insight-insight yang harus kalian tahu gitu. Dan bagaimana topik kedua adalah bagaimana kamu bisa sukses gitu. Gimana caranya lebih menonjol atau lebih stand out dari yang lain gitu. Karena again Indonesia is a very competitive market, dan hopefully insight-insight ini bisa bantu teman-teman kalian untuk menavigasi karir kalian. Ya, kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya di chat segala macam, nanti kita bisa konsolidasi semua dan bisa kita jawab di sesi Q&A. So, kita mulai dari tren rekrutmen di Indonesia. So, kayak gimana sih sekarang? Just a landscape aja yang terjadi sekarang. Ini adalah insight terbaru di mana emang kalian pasti tahu dan sering dengar cerita bahwa
tingkat pengangguran di Indonesia tinggi, apalagi kalau nggak salah ada insight tentang pengangguran di antara Gen Z gitu. Mungkin teman-teman juga adalah part of Gen Z juga gitu, atau mungkin mungkin pernah tahu juga berita ini gitu. Jadi sebenarnya ada 7,8 juta tingkat pengangguran, dan aku akan highlight tentang 1 juta loker di online job platform kayak gitu. Sorry ya. Jadi bayangin bahwa probability untuk mendapatkan kerja itu sekitar 1/7 kayak gitu. Dan sebenarnya apalagi datang dari fresh graduate itu sekitar 5,18% fresh grad Univ yang belum bekerja gitu. Ini kita bukan menakut-nakuti, tapi ini hanya memberikan fakta yang terbaru. Ya, sorry tiba-tiba agak musim pancaroba jadi agak batuk. So, dari situ kita tahu sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh perusahaan gitu. Pastinya tentang kualifikasi gitu. Tenaga kerja dengan kualifikasi dan kalian yang sesuai dengan kriteria perusahaan. Nah, jadi ini sedikit infografis yang kita kerjasama dengan dengan beberapa eksternal dengan eksternal agency, bahwa kita tahu bahwa sebenarnya spesialisasi apa sih yang paling banyak direkrut gitu. Jadi mungkin karena kalian mungkin bakal datang dari berbagai jurusan dan prodi gitu ya, kalian bisa tahu nih sebenarnya apa sih yang sebenarnya paling banyak dicari dibandingin tahun 2022 gitu. 2023 kita lihat bahwa ada peningkatan yang signifikan di spesialisasi teknik, tapi kita juga ada penurunan di spesialisasi keuangan gitu. Cuma again yang emang tertinggi itu emang adalah admin dan HR gitu, karena mungkin kebutuhannya itu cukup banyak. Nah ini mungkin aku nggak akan jelasin satu-satu, tapi ini mungkin balik ke teman-teman, mungkin bisa nanti di screenshot aja untuk tahu sebenarnya nanti kalau misalnya ingin menjelajahi karir tuh ini loh pekerjaan-pekerjaan full time yang paling baik direkrut. Oke. Dan habis itu sebenarnya industri apa aja sih yang merekrut fresh graduate gitu. Ini penting buat kalian tahu. Kenapa? Karena nanti kalian bisa ngedefine juga bagaimana sih, atau industri apa sih yang kira-kira ini kemungkinan besarnya aku bisa masuk nih gitu. Kita lihat bahwa paling banyak itu emang di F&B, catering, restoran kayak gitu ya. Jadi banyak dari industri tersebut yang sedang hiring fresh graduate gitu. Habis itu berikutnya juga retail, merchandise, banking, financial service, dan seterusnya gitu. Jadi mungkin kalian punya aspirasi karir yang emang fokusnya lebih ke F&B ataupun retail, ini adalah opportunity kamu untuk mulai menjelajahi karir-karir tersebut, karena emang dari sisi internal data job street kita melihat bahwa industri-industri ini top 10 ya, ini sekitar top 10 yang emang lagi gencar gitu. Dan industri dengan lapangan kerja terbaik di online job platform gitu. Jadi ada dua gitu ya. Mungkin secara tadi aku jelasin di slide awal gitu, ada 1 juta lowongan di online platform kayak gitu. Jadi itu hanya berlaku di online platform. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin vacancy atau loker itu yang sebenarnya di post di sosial media segala macam, yang mungkin kita nggak bisa ngedata itu. Tapi yang kita tahu dari 1 juta populasi di online job platform, apa sih yang sebenarnya lapangan kerjaan yang terbanyak kayak gitu. Pertama pasti F&B gitu. Mungkin F&B ini grow-nya tuh sampai 568% gitu, 5 kali lipat akhir tahun 2021 kayak gitu. Jadi F&B itu adalah industri yang lagi gencar banget. Sedangkan retail itu grow-nya sampai 2 kali lipat atau 227%. Dan mungkin tech yang teman-teman kira mungkin banyak di berita bahwa tech itu lagi dalam tren yang menurun, sebenarnya nggak juga gitu. Sebenarnya kita ngelihat bahwa secara keseluruhan
tech industry itu masih growing, walaupun growingnya itu nggak sesignifikan kalau kita compare ke F&B, retail segala macam kayak gitu. Jadi tech pun mungkin teman-teman yang punya karir aspirasi untuk menjadi tech worker gitu ya, misalnya UI UX writer atau misalnya engineer segala macam, sebenarnya di sana tuh masih banyak opportunity itu gitu, dan kita lihat tech itu masih growing sampai sekarang. Nah, dari landscape yang tadi kita lihat kayak gitu ya, kita melihat apa sih kemungkinan mismatch gitu ya, atau kayak mismatch tuh ketidakselarasan bertemu antara dengan kamu si kandidat dan juga perusahaan kayak gitu. Apa sih yang mungkin terjadi? Mungkin pertama overqualifications atau underqualifications. Jadi dalam hal ini bukan berarti misalnya kalian gitu ya underqualify atau kalian overqualify. Overqualify itu sesuatu yang ternyata terjadi gitu. Banyak perusahaan yang mungkin sebenarnya dia mau cari kandidat yang mungkin skillnya segini aja. Tapi misalnya kamu atau mungkin teman-teman kamu punya kualifikasi lebih besar dari itu, dan mungkin perusahaan nggak akan ngambil kamu, mungkin yang dibutuhkan cuma skillnya segini aja gitu loh. Nah itu ada kemungkinan bahwa terjadi mismatch di sana, technical dan soft skill gitu. Ada industri-industri tertentu yang sebenarnya memerlukan skill yang spesifik kayak gitu, tapi nggak cuma technical kayak misalnya skill teknik atau skill banking atau apa, tapi juga soft skill gitu, leadership atau public speaking gitu. Kadang kamu harus tahu teritori apa yang sebenarnya dari perusahaan-perusahaan ini kira-kira dari kriteria-kriterianya apa ya, technical dan soft skill yang mereka butuhkan gitu, dan gimana kalian bisa melihat opportunity itu gitu. Sama terakhir juga industry specific skill gitu. Mungkin ada industri-industri tertentu itu yang memerlukan skill khusus. Jadi misalnya contoh mungkin sama-sama marketing, tapi ini marketing agrikultur. Ada skill agrikultur yang dibutuhkan oleh marketer ini dibandingkan misalnya kamu apply ke marketing, contoh misalnya marketing advertising gitu, cuma periklanan. Jadi ada perbedaan skill khusus yang diperlukan oleh sebuah perusahaan untuk memiliki skill industri-industri tertentu kayak gitu. Sorry teman-teman, wah kayaknya tadi materinya yang dari Mas Audi udah oke banget ya. Jadi nanti sebenarnya aku nih cuma mau ngelengkapin aja yang akan di-sharing sama Hani. Jadi aku cuma mau nambahin soal informasi karirku yang tadi Mas Audi udah sempet banyak mention gitu ya, soal nanti kalian bisa pakai nih fitur karirku buat menunjang karir kalian, buat yang udah mau lulus kuliah gitu ya, atau yang baru mulai kuliah mau persiapan karir seperti apa sih. Ibaratkan sebenarnya karir atau misalnya nyari kerja di Indonesia kita tahu gampang-gampang susah gitu ya. Untungnya ada Jobstreet gitu, dan juga nih nanti ada karirku, karena di sini kita nggak cuma pengen ngebantuin kalian dapat kerja, tapi kita juga pengen jadi pendamping kalian dalam karir kalian. Sebenarnya sebelum aku mau mulai, aku sebenarnya tadi mau nanggepin bentar soal yang banyak pertanyaan soal motivasi, terus juga buat gimana sih Mas Audi buat buat ngedorong semangat gitu ya. Terus gimana kalau misalnya kita nggak punya koneksi dan lain-lain gitu ya. Ini aku sedikit cerita soal diriku aja gitu ya. Jadi aku tuh waktu itu lulus SMK, aku tuh kebetulan sekolahnya SMK Multimedia. Terus lulus kerjanya di pabrik gitu. Jadi kerja di pabrik, dan waktu itu kerja di pabrik komputer. Nah, kerja di pabrik komputer, jadi teknisi, kadang bikinin operator produksi juga, bikinin kardus gitu ya. Terus nanti ngelem-ngelem PC dan segala macam. Soalnya pokoknya kerjaan pabrik dan industri banget lah gitu. Dan itu baru buat aku. Terus aku tapi sebenarnya backgroundnya kan SMK Multimedia nih. Aku bisa ngedit video, aku bisa
ngedit desain gitu ya, Photoshop, 3D juga bisa gitu. Nah itu aku sembari aku kerja di pabrik, nah itu aku sambil aku sharing-sharing kalau dulu di Kaskus gitu ya, di forum, aku sharing kerjaan aku nge-branding diriku lah di situ, terus aku bikinin CV gitu ya, sampai aku ngelamar, karena waktu itu kerjaan di pabrik kontraknya udah mau habis, aku mau ngelamar lah di kerjaan di IO sebagai teknisi. Karena kan aku udah kerjanya ternyata ya, udah ya kerjanya bakalan jadi cuma teknisi aja nih. Karena tuh aku kerjanya di pabrik gitu ya. Pasti kesananya nih aku pasti bakalan di teknis gitu. Pasti kerjaannya yang hardware gitu ya. Terus waktu aku ngelamar di situ, dan kebetulan lewat Jobstreet ngelamarnya, aku masih inget gitu ya. Aku ngelamar lewat Jobstreet, dipanggil sama HRD-nya, terus HRD-nya nanya, loh kamu ini mau ngelamar jadi teknisi? Iya pak. Kenapa kamu ngelamar jadi teknisi? Kan saya lihat kamu bisa video editing, bisa multimedia, dan lain-lain. Kenapa kamu nggak ngelamar jadi video editor aja? Oh emang di sini ada pak? Ada. Mau saya tes? Mau pak? Ya udah akhirnya saya dites, dan jadilah video editor gitu. Jadi dari impianku tuh dulu mau kerja di video editor dan lain-lain. Buat teman-teman yang belum kepikiran juga koneksi dari mana ya dan segala macam gitu. Nah mungkin kita tuh selama ini ngebangun personal branding, sharing-sharingnya di mana, tapi dapetnya ujung-ujungnya di mana kayak gitu. Jadi tetap lakuin aja apa yang kalian lakuin guys, gitu ya. Buat tetap semangat dan juga tetap dapat kerja, karena emang jalurnya itu kita nggak pernah tahu gitu. Dan sekarang akhirnya join jadi executive producer di Jobstreet gitu ya. Nah sebenarnya emang juga mungkin banyak yang teman-teman nanya nih, emang Jobstreet ada produksi film gitu ya? Ada role executive producer gitu kan? Mungkin boleh next masuk ke slide ini selanjutnya. Iya, kenapa sih aku sekarang join di sini sebagai executive producer? Karena kita yang seperti mungkin tadi Mas Audi juga udah sempat sampaikan, sekarang Jobstreet itu bukan cuma website lowongan kerja, tapi Jobstreet itu juga platform karir digital nomor 1 di Asia. Kenapa? Karena kita itu tidak akan cuma mencarikan kerja dalam tanda kutip buat teman-teman, tapi kita juga bakal mendampingin karir kalian dari mulai mau lulus kuliah sampai juga nanti udah jadi mid senior sampai jadi entry level manager gitu ya, sampai jadi direktur dan level CEO dan lain-lainnya gitu. Kita semuanya udah ada konten-kontennya. Emang kontennya berbentuk apa aja? Boleh masuk ke next slide lagi. Jadi ini adalah background-nya. Kenapa akhirnya Jobstreet itu bikin si karirku ini gitu. Karena ternyata 300 juta orang di Asia gitu ya, nggak cuma nyari mencari perhatian keterampilan dan peningkatan keterampilan secara global. Jadi teman-teman yang pengen belajar kayak yang sekarang datang ke seminar ini, itu tuh banyak gitu, banyak banget yang pengen belajar. Tapi sebenarnya biasanya kepentok ada 3 hal. Pertama adalah kontennya yang pengen dipelajarin, misalnya bahasanya nggak localize gitu ya, atau misalnya les-lesnya bayar mas, mahal gitu ya, atau misalnya ya nggak tahu aja tempatnya di mana sih emang kalau belajar ini mas, kayak gitu ya. Next. Nah, jadi dari 1 dari 4 orang bersedia ngasah keterampilan untuk karir yang beda. Nah, inilah akhirnya kita di tahun 2022 kita itu meluncurkan yang namanya Sigmax dulu namanya. Sekarang kita udah berubah menjadi Karirku. Next. Ya. Nah, Karirku oleh Jobstreet apa aja sih mas fitur-fiturnya? Oke, jadi kalau teman-teman sekarang nih buka aplikasi Jobstreet yang pakai iPhone atau pakai Android gitu ya. Jadi di sebelah kanan bawah gitu ya, itu ada tombol namanya karir atau karirku atau karir hub kalau pakai bahasa Inggris gitu ya. Nah, kalau teman-teman klik itu, nah teman-teman bakal ngelihat ada video-video dan juga komunitas. Jadi kita ini ingin memperdayakan teman-teman yang kerja gitu ya, terutama yang di Asia, karena kita bergeraknya sekarang udah ada di 6 negara gitu ya. Salah satunya Indonesia yang kita memang fokuskan dan kita launching pertama kali di Indonesia gitu ya. Sorry. Nah jadi ada apa aja sih? Ada video pendek, ada materi singkat yang menarik. Jadi kita tuh belajar dari teman-teman tadi nanya, Mas, yang dilihat sama CV kan tadi Mas Audi udah bilang cuma 7 detik, 6-7 detik doang loh.
Terus yang paling penting, apa sih yang harus kita tulis di CV? Apa sih yang biar CV kita nggak mental gitu ya, dan segala macam gitu. Nah, kita ada berbagai expert, salah satunya Vina Mulyana. Kita bikinin video, apa aja sih yang penting buat CV orang yang belum punya pengalaman kerja. Nah, kalau teman-teman cari CV untuk yang belum pengalaman kerja, itu udah ada di sana gitu. Selanjutnya, kita punya komunitas yang mendukung. Jadi, saran dan bimbingan dari mentor saat membangun jaringan profesional teman-teman. Jadi komunitas ini isinya adalah, kalau ya tadi aku sempat ngomong gitu ya, komunitas ini itu sebenarnya kayak Kaskus gitu, tapi khusus buat job seekers, khusus buat teman-teman pencari kerja gitu ya. Teman-teman nih misalnya teman-teman dari kampus yang emang misalnya, aduh kalau misalnya ngelamar di sini kok nggak keterima-terima ya, kira-kira ada nggak ya tips and tricksnya ngelamar kerja tuh, apa aja sih step-stepnya kayak gitu. Terus ada nggak sih lowongan buat sesuai sama jurusan kita dan lain-lain, itu semuanya ada. Jadi buat komunitas nanti aku bakalan ngejelasin lebih lanjut, itu bakalan ada kategori-kategorinya. Dan juga kita ada expertnya nih, yang akan ngebalesin komentar atau thread komunitas yang dibikin sama teman-teman. Dan teman-teman pertanyakan, kurang lebih kayak gitu. Panduan karir eksklusif, tadi kayak yang seperti Mas Audi juga udah sampein. Sebenarnya kalau di websitenya Jobstreet ada explore careers, ada eksplorasi karir, eksplorasi gaji dan lain-lain. Nah di sini kita punya konten original yang lebih eksklusif lagi. Kita punya kategori untuk panduan kerja dan juga panduan karir, gimana caranya probation ngadepin teman-teman kerja seperti apa, waktu pas onboarding dari HRD gitu ya, baru mulai masuk kerja. Terus cara networking gimana sih, ngobrol sama bos seperti apa dan lain-lain, itu kita udah ada juga. Nah ini juga cakupan wilayah, yang tadi aku sempat jelasin, kita sekarang ada di 4 negara dan soon akan ada di 6 negara. Menurut perspektif Bapak, apakah ada dampak ketika pekerjaan itu tidak linear dengan latar belakang pendidikannya, Pak, dan jurusan? Kemudian bagaimana sih cara mengatasi tantangan ketika itu memiliki dampak, Pak, sehingga nanti bisa berkompeten terhadap pekerjaan walaupun tidak linear dengan latar belakang pendidikan maupun jurusannya, Pak? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Thank you ya, Jihad. Aku langsung jawab aja ya. Jadi apakah masalah jurusan kerja dan pekerjaan yang didapatkan gitu ya, itu tidak linear gitu ya, itu seperti apa ininya gitu ya. Nah, jadi gini, kebetulan waktu pas aku tadi mungkin udah sempat dengar juga ya ceritanya, aku waktu pas lulus sekolah SMK Multimedia, punya background video editing dan lain-lain, desain, tapi ternyata aku kerjanya di pabrik gitu. Yang kerjanya teknis banget, hardware, bahkan itu jurusannya tuh beda. Jurusannya tuh harusnya jurusannya teknik komputer dan jaringan waktu itu. Kalau misalnya aku kerjanya di situ. Nah, cara aku mendapatkan pekerjaan yang sesuai jurusan, dan itu udah impact kan ke pekerjaan aku. Karena sebenarnya aku udah setahun lebih kerja itu nggak di multimedia gitu. Jadi orang-orang pada saat aku ngelamar kerja waktu itu ya, mungkin aku tadi tambahin cerita aja. Jadi aku selain ngelamar teknisi ke event organizer tadi, yang aku akhirnya diterima jadi video editor, itu sebelumnya aku ngelamar jadi teknisi AC, jadi teknisi pabrik juga yang lain seperti itu. Nah, tapi kenapa orang tetap tahu aku punya background video editor dan juga aku itu karena selalu aku masukin skillnya di CV-ku. Jadi apa yang bisa Jihad lakuin sekarang buat menanggulangi itu? Cara paling gampangnya sekarang adalah personal branding. Jihad bikin profile Jobstreet-nya seperti tadi Mas Audi juga udah sempat ngomong, itu beneran dibikin secara struktur sesuai dengan skillnya yang Jihad punya gitu. Misal nih, Mas, kalau misalnya nih saya dari jurusannya teknik kimia gitu misalnya gitu, atau misalnya apa yang sangat
jauh gitu dari pekerjaan, tapi aku ngelamar di bank. Nah itu biasanya aku nyari keyword yang relate. Contoh, misalnya dulu aku kerjanya adalah desainer, terus aku mau ngelamar kerja di finance. Nah itu kan jauh banget tuh. Nah yang aku masukkan sebagai skill adalah oke, aku bisa mengatur timeline desain sesuai dengan deadline-nya. Nah itu adalah kalau dipindahin ke skillnya sebagai finance, itu adalah saya adalah orang yang dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktunya gitu. Nah itu yang bisa ditulis, diambil dari CV kita sebagai desainer, diaplikasikan ke pekerjaan yang kita pengen sebagai finance kayak gitu. Nah hal itu yang memang tadi makanya Mas Audi sempat bilang ya, kita cari sambil riset di Google, sambil cek GPT dan lain-lain, karena memang itu membantu kita gitu, membantu kita buat jadi teman riset kita gitu, Jihad. Jadi kita tuh buat menanggulanginya adalah kita, bahasa HR adalah transferable skills. Jadi kita lihat skill apa yang bisa ditransfer dari jurusan kita ke pekerjaan yang kita tuju. Kurang lebih itu jawabannya. Baik, terima kasih Pak Arif atas penjelasannya. Ya, mudah-mudahan menjawab ya. Makasih Jihad. Pak, terima kasih. Jelas Pak. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau begitu kita lanjut ya untuk penanya kedua, yaitu di sini sudah ada Rania. Halo Rania. Halo Kak. Oke, silakan Rania. Iya, siang Mas Arif. Perkenalkan saya Rania. Saya izin bertanya Mas. Kan ada yang berkata kalau kerja tuh gak usah milih-milih ya Mas. Tapi kan Ya. Di pekerjaan itu kan emang ada pilihan juga. Menurut Mas Arif tuh bagaimana dengan kalimat tersebut? Apakah kita memang tidak boleh memilih-milih pekerjaan atau kita masih bisa boleh milih sih? Nah, kemudian di CV itu kan biasanya kan ada skill ataupun pengalaman. Itu tuh harus disertakan dengan CV, tidak untuk pembuktian supaya HR percaya gitu Mas. Atau cukup dengan kita nulis aja itu sudah bisa gitu Mas. Terus yang terakhir tadi tuh ada sertifikasi ya Mas ya, sertifikasi gratis di Karirku. Itu tuh ada jangka waktunya atau kita bisa gratis terus gitu Mas? Mohon jawabannya, terima kasih. Oke, Rania, tadi kalau aku boleh, ini biar nggak lupa ya, kalau aku boleh summary. Yang pertama soal kerjaan nggak boleh milih-milih gitu ya. Nah itu beneran apa enggak sih kerjaan nggak boleh milih-milih gitu ya. Yang kedua tadi soal apa ya tadi? Yang kedua ya? Sertifikat Mas. Sertifikat keahlian. Sertifikat ya? Iya betul. Oh iya, sertifikat dan keahlian, dan soal gratis ini selamanya apa enggak ya gitu ya? Ya betul Mas. Oke, siap. Jadi yang pertama dulu aku jawab ya. Jadi Rania, memang yang namanya kerjaan itu nggak boleh milih-milih, itu kalau aku sejujurnya kita harus balik lagi ke keadaan kita masing-masing. Karena kita nggak bisa berdiri di sepatu orang lain kan. Mungkin kita bisa milih kerjaan, tapi nggak semua orang bisa milih-milih kerjaan. Nggak semua orang punya level ekonomi yang cukup buat dalam tanda kutip milih pekerjaannya itu. Nah, kalau aku selalu bilang, kalau misalnya teman-teman punya kemampuannya buat milih, silakan dipilih. Tapi kalau misalnya adanya cuma itu, dan teman-teman butuh buat menghidupi kehidupan teman-teman dan keluarga, menurutku go with it. Ya balik lagi aku contoh tadi yang soal aku kerja di pabrik gitu, itu kan pasti bukan pilihan pertama kita ya. Aku yakin banget teman-teman, kita tahu angkatan kerja paling gede di Indonesia itu manufacturing dan logistik. Nomor 2-nya baru admin and finance, baru habis itu hospitality dan lain-lain. Jadi contohnya adalah kita pernah waktu itu survei kira-kira teman-teman di pabrik ini mau nggak ya kalau kita bikinin serial soal quality management, soal Kaizen principles, gimana caranya produktivitasnya bagus dan lain-lain. Tapi ternyata teman-teman nggak terlalu tertarik karena mereka ternyata kerja di pabrik itu bukan pilihan utamanya mereka. Justru mereka kerja di pabrik buat bertahan hidup, buat sementara mereka itu bisa pindah ke pekerjaan yang mereka inginkan.
Nah, disinilah Jobstreet dan Karirku hadir buat teman-teman, buat upskilling, buat mendampingi teman-teman karir teman-teman, supaya teman-teman dapat kerjaan yang teman-teman impikan, dan juga dapat pekerjaan yang sesuai sama yang teman-teman mau pelajari, kayak gitu. Jadi soal kerjaan milih-milih itu memang sangat-sangat depends kan soal itu ya gitu. Jadi sangat-sangat tergantung posisi kita seperti apa. Yang kedua soal sertifikasi. Jadi ini adalah komitmennya Jobstreet dan Karirku. Jadi memang konten kita itu selalu localized, selalu berbahasa Indonesia, dan selalu gratis, teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya ngelihat semua sertifikat konten yang bersertifikat, selalu ada label nih di sebelah kiri atas gitu ya, itu semuanya gratis. Dan semua konten di aplikasi kita itu, di aplikasi Jobstreet itu gratis. Teman-teman bisa konsumsi, karena kita tahu nggak semua teman-teman bisa afford, nggak semua angkatan kerja di Indonesia itu punya akses ke konten-konten yang berkualitas dan terkurasi seperti yang kita punya secara gratis. Makanya itu adalah komitmennya Jobstreet dan Karirku untuk menyediakan itu secara gratis terus-menerus. Kurang lebih itu sih, Rania. Apakah udah menjawab ya? Itu Mas, satu lagi apa tadi yang sertifikat, kita perlu nggak sih butuh sertifikat banget untuk pengalaman betul. itu? Ya. Jadi gini, apakah sertifikat ngaruh? Jawabannya adalah tergantung sama pekerjaan. Maksudnya, apakah ngaruh? Iya. Persentasenya sebesar apa? Tergantung pekerjaan yang kita ingin lamar. Misalnya ya, kalau misalnya teman-teman kerjaannya sipil, pekerjaannya nanti butuh sertifikat K3 misalnya soal security, itu teman-teman mau nggak mau harus punya sertifikat profesi itu, ya kan? Teman-teman yang mau jadi dokter, teman-teman yang mau jadi misalnya pilot drone gitu, itu nggak boleh sembarangan nerbangin drone, harus punya sertifikatnya gitu. Nah, itu adalah profesi-profesi yang harus punya sertifikatnya gitu. Nah, apakah kalau misalnya profesi seperti admin, misalnya sales, marketing gitu ya, operator produksi di pabrik dan segala macam, apakah itu perlu? Perlu nggak perlunya adalah itu penting, tapi kalau menurut saya. Jadi perlu nggak perlunya itu sangat-sangat menyesuaikan. Misalnya nih, kalau saya mau ngelamar jadi sales, saya kuliahnya di kampus nomor 1 yang punya jurusan sales gitu. Nah, saya nggak usah punya sertifikasi soal sales juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita jurusannya bukan itu, kita pengen ngelamar jadi sales, nah at least kalau kita punya sertifikasi soal sales, misalnya kita mau ngelamar jadi sales gitu ya, nah itu jadi nilai tambah buat HRD yang bakal ngeliat. At least kalau misalnya kamu dari jurusan yang lain atau dari pekerjaan yang lain sebelumnya, terus kamu ngelamar jadi sales, HRD-nya tuh tahu kalau misalnya at least kamu mau belajar soal sales, karena kamu udah ngelewatin course ini, kayak gitu. Kurang lebih itu sih, Rania. Mudah-mudahan menjawab ya. Baik Mas, menjawab, izin menanggapi boleh Mas? Boleh. Yang tadi jawaban pertama yang masalah pilihan itu Mas, saya ada beberapa teman saya itu lebih kayak ya sudah bekerja tidak milih-milih itu karena terbatas umur Mas, karena kan sekarang kan pekerjaan tuh banyak perbatasan umur, sehingga kita ingin memilih sesuai dengan kompetensi kita, dengan sertifikat kita yang kita punya tuh terhalang karena umur tersebut Mas. Jadi kalau ya sudah terhambat dengan umur ini, sebenarnya apa yang bisa dilakuin Mas? Apa emang harus benar-benar ya udah terima aja gitu? Ini aku agak singkat aja ya, nanggepinnya yang buat dia umur Rania. Jadi memang ada beberapa perusahaan yang memang membutuhkan ada klasifikasi umur gitu ya, dan juga ada yang tidak. Tapi percayalah, age is just a number kalau misalnya kamu punya experience yang dibutuhkan sama perusahaan. Jadi gini, aku punya cerita, temenku dia di layoff tahun 2021 gitu ya,
terus belum dapat kerjaan sampai tahun 2023 akhir. Kurang lebih umurnya dia udah 32 tahun dia di tahun 2023 akhir. Nah, selama 2 tahun itu yang dia lakuin adalah dia tahu nggak bakalan dapat kerjaan di role dia yang sama dengan gaji yang sama, karena waktu itu perusahaan startup yang mempekerjakan dia memang gaji waktu itu udah tinggi gitu ya. Akhirnya yang dilakuin sama dia adalah dia cari pekerjaan lain yang kurang lebih gaji setara. Terus dalam 2 tahun itu dia pelajarin skill-skillnya gitu. Dia cari sertifikasinya, dia cari ininya dan lain-lain. Dengan pengalaman dia di pekerjaan dia sebelumnya, ke role barunya dia cari yang tadi tuh yang aku bilang transferable skills. Apa skills yang bisa aku bawa dari pekerjaanku yang lama ke pekerjaanku yang baru yang mau aku lamar gitu. Mungkin ini tidak ideal untuk semua orang bisa melakukan hal ini. Tapi believe ada orang yang berhasil gitu. Jadi memang umur itu memang sangat-sangat tricky, tapi menurutku bisa banget asal kita ya balik lagi kita nggak nyerah sama keadaannya gitu. Karena mau nggak mau kita harus adaptasi ya di di angkatan kerja yang di sini di yang sekarang ini gitu ya. Jadi memang kita bisa banget mulai start pivot kalau aku bilangnya gitu. Jadi kita bisa juga jadi well experienced candidate kayak gitu sih.